warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Agung Rahmanto. Kali ini kita akan membahas tentang rangkaian dioda, yang dimana ada rangkaian setengah gelombang atau half wave, dan satunya adalah rangkaian gelombang penuh atau full wave. Mungkin kalian pernah dengar pada sebuah kiprok sepeda motor, yaitu kiprok tipe half wave dan juga kiprok tipe full wave. Nah, bagaimana bedanya dan bagaimana rangkaiannya kita akan bahas di video ini. Untuk simbol dioda kalian sudah tahu ya. Simbol diodanya seperti ini. Arus masuk dari sebelah kiri menuju ke sana ya, ke kanan. Jadi untuk simbol diodanya seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri ya. Lambang panahnya menuju ke sana, berarti arus bisa masuk dari sebelah kiri ke kanan. Tapi arus tidak bisa masuk sebaliknya ya. Makanya dia dinamakan dengan penyearah. Jadi cuma satu arah saja dia bisa masuk. Oke, bagaimana dengan rangkaian dioda setengah gelombang? Kenapa bisa disebut dengan dioda setengah gelombang? Saya akan jelaskan di sini ya. Kita akan kasih contoh. Untuk rangkaian dioda setengah gelombang kita hanya butuh satu buah dioda. Ya, satu buah dioda saja di sini. Jadi ini adalah rangkaian setengah gelombang. Harus masuk dari sini, kemudian menuju ke dioda, ya, dioda. Ini outnya. Nah, lambang dioda seperti ini ya. Ini lambangnya, simbolnya maksud saya. Jadi arus masuk dari sini ke sana, tapi arus tidak bisa kembali. Ya, ini arus AC ya, arus bolak-balik. Sedangkan grafik pada setengah gelombang, di sini saya akan tulis grafiknya. Nah, grafiknya seperti ini. Ini inputnya, kemudian ini outnya. Ini out plus, ini out min. Di sini harus bolak-balik. Di sini anggap saja trafo ya. Anggap saja trafo. Jadi arus AC atau arus bolak-balik masuk dari sini ya. Dari sini menuju dioda, lurus terus, kemudian menuju ke beban ya. Anggap saja ini aki ya misalnya. Aki plus, ini minnya. Aki. Jadi arus dari sini masuk, keluar, menuju ke aki, kemudian kembali lagi dia ke trafo. Ya, ini trafo. Masuk, kembali. Nah, namanya arus bolak-balik berarti dia akan bolak-balik ya. Dia masuk ke sini, kemudian dia akan kembali lagi. Ketika dia kembali, dihadang oleh dioda. Jadi dia tidak bisa kembali ya, dihadang oleh dioda. Maka dari itu arus ini, sistem rangkaian dioda ini disebut rangkaian setengah gelombang. Kenapa? Ketika dia masuk, terjadi arus ya, kemudian dia kembali tidak bisa, maka di sini kosong. Nah, kosong. Kemudian dia masuk lagi, muncul lagi di sini arusnya. Kembali dia tidak bisa, maka kosong lagi. Maka dari itu dia dinamakan rangkaian setengah gelombang. Jadi posisi dioda jika dipasang seri seperti ini, hanya satu biji seperti ini, maka dia dinamakan rangkaian dioda half wave atau setengah gelombang. Karena gelombangnya tidak penuh ya teman-teman. Sampai sini paham ya untuk rangkaian dioda setengah gelombang.
Kemudian kita lanjut untuk rangkaian dioda full wave atau gelombang penuh. Rangkaian ini saya bagi rangkaian sama seperti ini ya. Di sini ada trafo harus bolak-balik ya. Nah, bagaimana cara merangkai untuk dioda gelombang penuh? Yaitu rangkaian seperti ini. Ada 4 biji ya. Langsung saya tulis simbolnya saja. Nah, bisa kalian lihat ya, rangkaiannya berbeda. Yang ini ada 4 dioda, sedangkan yang ini ada 1 dioda saja. Nah, bagaimana cara kerjanya? Kenapa bisa disebut dengan gelombang penuh? Ini out. Ini aki, anggap saja beban. Gambarnya seperti ini teman-teman, untuk gelombang penuh ya. Nah, seperti ini. Jadi arus AC masuk ke sini, arah panahnya perhatikan, dia tidak bisa ke sini, maka dia akan ke sini, out, ke plus, kemudian dia kembali menuju min, dia masuk di sini, kembali ke trafo. Ini satu gelombang ya, satu gelombang. Nah, ketika namanya arus bolak-balik, maka dia akan kembali. Jadi dia masuk ke sini, kembali ke trafo, kemudian dia balik ya. Balik berarti dia dari sini masuk ke sini, kemudian menuju ke plus, masuk ke aki kembali lagi ke sini, ini kembali ke sini. Nah, jadi dia bisa kembali. Jadi ketika masuk pertama kali satu gelombang, kemudian dia kembali satu gelombang lagi, dia masuk lagi satu gelombang lagi, dia kembali satu gelombang lagi. Bisa dilihat perbedaan gambarnya. Yang atas hanya satu gelombang, kemudian kosong, satu gelombang lagi, kosong lagi. Sedangkan yang bawah full, dia terdapat gelombang terus. Maka dari itu, nama rangkaian ini dinamakan rangkaian full wave atau gelombang penuh ya. Nah, kenapa ada 2 kiprok? Ada 2 kiprok di sepeda motor kalian ya. Ada kiprok tipe half wave dan full wave. Apa aja kelebihan dan kekurangannya? Kalau kiprok kalian tipe setengah gelombang atau half wave, maka kiprok kalian akan lebih awet. Kenapa lebih awet? Karena setrumnya tidak terus mengalir, kiproknya dingin. Kelemahannya yaitu arusnya cuma setengah gelombang, tidak sekuat dengan arus yang gelombang penuh. Nah, sedangkan untuk kiprok yang full wave, biasanya kiproknya Tiger itu sudah full wave ya. Tipe full wave, dia arusnya itu penuh. Kekurangannya apa? Kekurangannya karena dia arusnya terus-menerus arusnya terus ada, maka kiproknya mudah panas. Maka dari itu kenapa untuk kiprok Tiger itu mudah sekali panas ya. Kalian sentuh itu panas sekali. Itu karena dia rangkaian diodanya adalah gelombang penuh. Nah, untuk arus AC saya kasih tambahan di sini ya. Gelombangnya seperti apa? Kalau DC itu kan searah, gelombangnya searah, jadi di atas terus, searah terus. Jadi masuk terus ke sana. Itu namanya DC ya, searah. Kalau AC kan bolak-balik gini, kanan kiri kan, bolak-balik. Karena bolak-balik gelombangnya AC seperti ini. Ini AC ya. Nah,
masuk sana balik sini, masuk sana balik sini, masuk sana balik sini. Ini namanya gelombang AC. Kalau ini DC full gelombang penuh, yang atas sendiri setengah gelombang. Oke teman-teman, cukup di sini penjelasannya ya. Oke, dukung terus channel ini, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe, klik subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.